kali ini saya akan mengajak kalian mempelajari tentang usaha, energi, dan daya. Kita akan segera mulai saja, dan kalian perhatikan dengan baik, penuh konsentrasi ya. Usaha, energi, dan daya. Kita bahas satu persatu. Usaha. Untuk usaha, kita lihat dulu hubungan antara usaha dan daya. Kita akan pindahkan sebuah balok besar. Kalian telah tahu, supaya balok berbeda, balok kita beri gaya, dalam hal ini misalnya sebuah dorongan. Dengan kita dorong atau dengan kita beri gaya, maka balok berpindah. Perhatikan perpindahannya sejauh S. Kemudian kita juga lakukan mendorong balok, tetapi ini ukurannya lebih kecil. Juga kita beri gaya, kita dorong, balok pun berpindah. Nah, kalian lihat perpindahan kedua balok sama. Pertanyaannya adalah, apakah usaha untuk memindahkan kedua balok juga sama? Tentu kalian akan mudah menjawab bahwa memindahkan balok yang lebih besar diperlukan usaha yang lebih besar pula. Memindahkan balok yang lebih besar diperlukan gaya yang lebih besar, dan itulah yang menyebabkan usaha yang kita lakukan lebih besar. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa usaha sebanding atau berbanding lurus dengan gaya yang kita berikan. Artinya, semakin besar gaya yang diberikan, semakin besar pula usaha yang dilakukan. Oke, ini hubungan yang pertama, usaha dan daya. Sekarang kita lihat hubungan yang kedua, yaitu usaha dan perpindahan. Untuk yang kedua ini, kita lihat baloknya sama besar, sehingga nanti diperlukan gaya yang sama besar pula. Yang kita bedakan adalah memindahkannya, cara perpindahannya yang kita bedakan. Balok yang pertama kita pindahkan dengan perpindahan sebesar S1, dan balok yang kedua kalian perhatikan ukurannya sama, sehingga gayanya juga sama, tetapi kita hanya pindahkan sejauh S2. S1 lebih besar S2, tetapi gayanya sama. Muncullah pertanyaan, samakah usaha yang diperlukan untuk memindahkan kedua balok ini? Ini pun tentu kalian dapat dengan mudah menjawab. Balok yang kita pindahkan lebih jauh memerlukan usaha yang lebih besar. Maka kesimpulannya bahwa usaha sebanding dengan perpindahan benda, yang artinya semakin besar perpindahan benda, semakin besar pula usaha yang dilakukan. Anak-anak sekalian, itulah yang mempengaruhi besarnya usaha, yaitu satu, gaya yang kita berikan, dan yang kedua, perpindahan benda yang diakibatkan. Jadi, karena dengan gaya seberbanding lurus, dengan perpindahan juga berbanding lurus, maka usaha dirumuskan W sama dengan F kali S. Kenapa W? Kalau kalian berusaha, itu artinya kalian bekerja, kerja, work, itu sebab usaha dilambangkan dengan huruf W. Kalian telah pelajari dengan hukum Newtonnya bahwa gaya memiliki satuan Newton. Perpindahan satuannya meter, maka
kalian dapat melakukan usaha, sesungguhnya ada syarat yang harus kalian miliki. Apa itu? Kalian harus punya energi. Kalau kalian tidak punya energi, maka kalian tidak bisa berusaha. Maka kita dapat simpulkan bahwa energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Ya, banyak sekali energi kita dapatkan. Ada energi listrik, energi kimia, energi panas, energi bunyi, energi cahaya. Dan untuk kesempatan ini kalian akan tadi ajak bicara tentang energi potensial dan energi kinetik. Kemudian mari kita pahami dulu rumus yang telah kalian dapatkan ini, yaitu W kali F dalam contoh-contoh soal berikut. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan lihat contoh-contoh soal dari rumus yang telah kalian dapatkan, yaitu W sama dengan F kali S. W usaha satuannya Joule, F gaya satuannya Newton, dan S adalah perpindahan. Mulai dari soal yang sangat sederhana, yang sangat mudah. Nomor 1. Jika ada sebuah balok atau sebuah benda, kita beri gaya, misalnya gayanya sama dengan 15 Newton. Lalu balok itu berpindah sejauh misalnya 10 meter. Maka berapa usaha yang dilakukan? Ini soal yang paling mudah karena tinggal kita masukkan saja ke dalam rumus. Maka W sama dengan 15 Newton kali 10 meter sama dengan 150 Joule. Oke, ini soal yang paling mudah. Kita tingkatkan soal yang kedua. Bagaimana kalau gaya yang bekerja pada benda itu lebih dari satu? Misalnya didorong dengan gaya F1 sama dengan 25 Newton arah ke kanan. Ada gaya lain F2 besarnya 10 Newton arah ke kiri. Tentu karena lebih besar gaya ke kanan, maka balok pun bergeser ke kanan. Misalnya balok bergeser sejauh 10 meter, ini S. Berapakah usaha yang dilakukan? W sama dengan F kali S. F di sini adalah resultan gaya. Ya anak sekalian, sehingga dengan demikian F-nya itu bukan 25, bukan 10, melainkan resultan dari keduanya, yaitu 25 dikurangi 10, 15 Newton kali 10 meter sama dengan 150 Joule. Soal nomor 2 lebih sulit dibandingkan nomor 1. Kita lihat sekarang soal nomor 3. Kalian perhatikan soal nomor 3. Ada sebuah balok diberi gaya dengan besar misalnya 30 Newton dan balok bergeser sejauh misalnya 10 meter. Tetapi usaha yang dilakukan ternyata sebesar misalnya 270 Joule. Nah, maka timbul pertanyaan, kalau kita kalikan F kali S itu usaha 300, tapi ini kok cuma 270? Apa kira-kira yang menyebabkan? Kalian telah belajar di bab yang kemarin bahwa sesungguhnya balok dan bidang datar itu timbul gesekan, gaya gesek. Nah, kalau baloknya bergerak, gaya gesek kinetis. Maka seperti nomor 2, W sama dengan F kali S, F-nya ini juga merupakan gaya resultan, yaitu resultan antara F yang 330 Newton dan FK. FK-nya tidak tahu, maka soal ini menanyakan berapa besar gaya gesek kinetis. Kalau kita masukkan W sama dengan 270 Joule, resultannya adalah 30 Newton dikurangi gaya gesekan kinetis kali S-nya adalah 10 meter. 10 pengali, ya, kita pindahkan menjadi pembagi,
Sehingga 270 dibagi 10 sama dengan 27 sama dengan 30 min FK. Min kita pindahkan jadi positif, 30 tidak pindah, 27-nya kita pindahkan jadi negatif. Maka besar gaya gesekannya adalah 3 Newton. Soal nomor 3 tentu saja ini lebih rumit. Nah, ada yang lebih rumit lagi. Kalau S-nya itu harus dicari dulu. Kalian telah pelajari sebuah benda kalau diberi gaya akan bergerak dipercepat. Misalnya sebuah mobil mula-mula dalam keadaan diam, ya ini V sama dengan 0. Kemudian dia dipercepat dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat misalnya. Massa mobil misalnya diketahui 1.200 kg. Dan karena dia mendapatkan percepatan, maka akhirnya dia menempuh satu lintasan, dan ketika kecepatannya sama dengan misalnya 20 meter per sekon, pertanyaannya berapakah usaha yang dilakukan. Nah, untuk itu kita tahu W sama dengan F kali S, baik F maupun S-nya tidak tahu. Maka F dan S-nya harus kita cari tahu terlebih dahulu. Hukum kedua Newton, F sama dengan M kali A, F-nya 1200, A-nya 2, maka gayanya 2400 Newton. 1, ini sudah selesai. Sekarang S-nya. Untuk menghitung S karena ini benda bergerak dipercepat, maka S sama dengan V0 T plus setengah AT kuadrat. V0 kecepatan awal. Tapi mula-mula dia, maka V0 sama dengan 0, sehingga S sama dengan 0 kali T. 0 ini hilang, tinggallah setengah AT kuadrat. Nah, dalam hal ini yang diketahui cuma A, T-nya belum, maka T-nya harus dicari dulu. T sama dengan delta V per A, dan delta V-nya 20 kurangi 0, 20 dibagi 2 sama dengan 10 sekon. Baru kita mencari S sama dengan setengah kali A-nya 2 kali T, T-nya 10, T kuadrat ya 10 kuadrat, kita dapatkan 100 meter. Akhirnya kita bisa menghitung usaha yang dilakukan. W sama dengan F kali S, F sama dengan 2400 Newton dikali 100 meter, maka jawabannya adalah 24 kali 1, 24, nolnya ada 4, 240 ribu Joule. Ini juga bisa dikatakan 240 kilojoule. Ya, perhatikan anak semua soal-soal tentang usaha dengan rumus W sama dengan M kali S. Bagaimana dengan soal-soal energi? Kita akan bahas dulu perumusannya. Nah, kita lanjutkan pembahasan usaha energi dan potensial. Usaha telah kalian pelajari dan Pak ini juga sudah memberikan contoh-contoh soalnya. Maka sekarang kita masuk ke energi potensial atau energi posisi. Suatu benda memiliki energi potensial ketika dia memiliki posisi terhadap bumi, atau dengan kata lain dia punya ketinggian dari permukaan bumi. Kalian perhatikan sebuah pohon mangga dengan mangga di atas pohon. Mangga ditarik bumi tetapi mangga tidak jatuh karena mangga memiliki energi untuk mempertahankan dirinya supaya tidak jatuh. Kemampuan mangga untuk mempertahankan dirinya dari tarikan bumi adalah mangga memiliki energi, itu yang disebut dengan energi potensial. Sudah tentu, sudah barang tentu, semakin tinggi pohon mangga, energi potensial yang dimilikinya semakin besar pula. Kemarin kalian telah dapatkan bahwa gaya tarik bumi W rumusnya M kali D. Sehingga usaha sekarang kita dapatkan menjadi energi potensial dengan F-nya adalah berat benda, sedangkan S-nya bukan sepatu tapi ketinggian H. Maka energi potensial F-nya diganti berat benda yaitu M kali G, dan S-nya diganti H
maka energi potensial dirumuskan EP sama dengan mGh. Ya anak-anak sekalian, energi potensial ada juga usaha, maka satuannya joule, M massa satuannya kilogram, G gravitasi satuannya meter per sekon kuadrat, dan ketinggian satuannya meter. Jelas anak-anak? Sampai di sini dulu tentang energi potensial. Kita akan perdalam dengan pembahasan soal-soal. Ya, sekarang kita akan melihat contoh-contoh soal untuk energi potensial. Energi potensial sama dengan mGh. Nomor 1. Ada sebuah pohon kelapa. Anak-anak perhatikan, Pak ini gambar pohon kelapa ya. Oke, ya ternyata Pak ini juga jago gambar juga ya, kayak Tino Sidin ya. Oke, kalian perhatikan, ini buah kelapa, pohon kelapa dengan buahnya. Oke. Misalnya kelapa di atas pohon ini tingginya adalah 24 meter. Lalu kelapa jatuh dan sampai di titik ketinggian titik A setelah bergerak misalnya 2 sekon. Pertanyaannya, berapakah energi kinetik, energi potensial di titik A? Ya, kita tulis energi potensial di A, EPA berapa? Maka karena ini kelapanya jatuh bebas ya, jatuh bebas artinya dia tidak punya kecepatan awal ya, V0 sama dengan 0. Kalian telah belajar pada saat tadi menjelaskan gerak benda untuk gerak vertikal yaitu gerak jatuh bebas, rumusnya adalah H sama dengan setengah kt kuadrat. Apabila di dalam soal tidak diketahui gravitasi, maka kalian mengambil nilai gravitasi itu 10. Nah, waktu yang diperlukan itu 2, maka 2 kuadrat kita dapatkan setengah kali 10 itu 5, 2 kuadrat 4, maka ketinggian benda di titik A adalah 20 meter. Hati-hati anak-anak sekalian. 20 meter itu sesungguhnya bukan ketinggian benda. Karena benda yaitu kelapa bergerak dari pohon 2 titik sampai A, maka 20 meter itu ini anak-anak sekalian. Jadi gambarnya lebih tepat di sini ya. Nah, ini 20 meter itu ini. 20 meter. Sehingga ketinggian A bukan 20 meter. Ketinggian selalu kita ukur dari permukaan tanah. Maka inilah yang dimaksud dengan ketinggian titik A. Jadi bukan yang ini ya. Ketinggian A-nya adalah ketinggian kelapa mula-mula 24 meter dikurangi kelapa telah jatuh 20 meter, maka ketinggiannya 4 meter. Dengan demikian, energi potensial titik A, energi potensial kelapa di ketinggian titik A sama dengan M, masanya kelapa, percepatan gravitasi, dan ketinggian buah kelapa yaitu A. Masanya, ini masanya belum diketahui. Oke, kita misalkan massa kelapa 2 kg. Maka energi potensial kelapa di ketinggian A adalah 2 kg kali 10 meter per sekon kuadrat kali ketinggian A 4 meter. Kita dapatkan 2 kali 1, 2 kali 4, 8, rohnya 1, 87. Demikian anak-anak untuk energi potensial. Nah, kita akan melihat nanti bagaimana dengan energi kinetik, gabungan antara potensial dan kinetik. Wah, makin seru ya. Untuk sementara contoh soal energi potensial tadi cukup sampai sini. Kita akan lanjutkan dengan pembahasan energi kinetik. Sekarang kita akan lanjutkan anak sekalian. Ini perhatikan. Kita sekarang bisa bertanya berapakah energi kinetik di ketinggian A? Berapa? Maka karena energi kinetik sama dengan setengah mv kuadrat, tentu V yang dimaksud adalah kecepatan di titik A. Betul? Nah, mari kita hitung dulu kecepatan di titik A. Kecepatan karena benda bergerak dipercepat dengan kecepatan awal 0, seharusnya rumusnya V0 plus GT. Tapi karena V0-nya 0, benda bergerak jatuh bebas, maka tinggallah GT, kita dapatkan G-nya 10, T-nya 2 sekon, maka kecepatan di titik A 20 meter per sekon kuadrat.
Kita dapatkan energi kinetik di titik A sama dengan setengah mva kuadrat, setengah masanya 2 kg, kali kecepatannya 20, kecepatan kuadrat 20 kuadrat, maka kita dapatkan energi kinetik sama dengan 400 Joule. Oke anak-anak? Sesuatu hal yang menarik. Seperti tadi kalian telah pahami bahwa kalau benda bergerak di suatu ketinggian, benda memiliki tidak hanya energi potensial tapi juga punya energi kinetik, atau benda memiliki energi mekanik. Mari kita tinjau satu persatu. Saya hapus ya, sekarang nanti kalian bisa berulang. Sekarang kita lihat di titik P, yaitu di atas pohon. Ketika masih di atas pohon, kecepatannya 0, ya kan? Kita misalkan di atas pohon itu titik P, maka Vp sama dengan 0. Maka energi kinetik di titik P setengah mvp kuadrat. Karena ini V-nya 0, maka energi kinetiknya juga 0 Joule. Benda kelapa ini hanya punya energi potensial. Energi potensial di titik P yaitu mg h ketinggian P. Masanya 2, gravitasi 10. Ketinggiannya tadi berapa anak? 24 ya di atas pohon. 24 kita dapatkan 480 Joule. Padahal tadi kalian dapatkan kita bisa jumlahkan ini, maka energi mekanik di atas pohon yaitu energi kinetik 0 ditambah energi potensial 480 Joule. Nah, bagaimana dengan di titik A? Di titik A, tadi kalian sudah menghitung energi potensial di A berapa tadi? Kalian dapatkan berapa tadi soal nomor 1? Itu 80 Joule ya tadi ya. Nah, sekarang di nomor 1 tadi ya, yang sebelum ini. Dan energi kinetik juga kalian telah hitung. Berapa tadi? 400 Joule. Kalau kita jumlahkan apa yang kita dapatkan? Energi mekanik kelapa di titik A sama dengan 480 Joule. Nah, kalian perhatikan. Ternyata besarnya sama. Inilah yang disebut dengan hukum kekekalan energi. Jadi, selama kelapa jatuh, energi potensialnya berkurang terus. Berkurangnya berapa? Berkurang karena apa? Berkurang karena berubah menjadi energi kinetik. Maka bisa juga kita hitung energi kinetik di A sama dengan perubahan energi potensial di A. Kita lihat hasilnya akan sama, yaitu M G kali delta H. M-nya kita dapatkan 2, gravitasi 10, perubahan ketinggian berapa? Ya, mula-mula tingginya 24, kemudian menjadi berapa nih tadi? Tadi ini 4 ya, maka perubahan ketiganya itu 20 meter ini, ya kita kalikan 20. Nah, kalian perhatikan jawabannya sama, 400 Joule energi kinetik di A. Karena sekalian soal ini sengaja kayak diberi supaya kalian langsung mau kita membahas energi kinetik benda yang bergerak di atas permukaan bumi. Dia punya energi potensial dan energi kinetik. Energi mekanik benda di atas permukaan bumi dimanapun akan sama. Di atas pohon, di titik A, bahkan sampai di tanah kembali. Energinya tetap yaitu 480 Joule. Demikian anak sekalian, ini pembahasan tentang energi. Sampai di sini kita sudah bicarakan usaha dan energi tuntas, energi potensial maupun energi kinetik. Oh ya, barangkali ada satu soal lagi yang perlu kalian perhatikan, karena kemungkinan sebentar lagi kalian akan menghadapi penilaian tengah semester ya. Nah, maka barangkali soal ini akan keluar. Misalnya ada sebuah lintasan berbentuk melengkung seperti ini. Ini ada bola, bolanya mengeliling, ya, ini bola mengeliling, ini bola, bola dari titik P. Tentu akhirnya bola akan melewati titik Q, lewati titik R, titik S, P, Q, R, S,
Oh, ya terus sampai titik T misalnya. Coba kalian analisa. Di manakah bola memiliki energi potensial terbesar? Energi potensial terbesar ada di mana? Kalian tahu energi potensial sama dengan NGH. Maka menentukan energi potensial terbesar adalah di tempat yang paling tinggi, yaitu di P. Jelas? Sementara semakin ke bawah karena ditarik bumi, bola bergerak semakin cepat. Maka kecepatan paling besar ada di titik paling rendah, yaitu titik S. Dan energi kinetik setengah mv kuadrat. Maka sebaliknya energi kinetik terbesar ketika bola ada di titik S. Ya, ini tambahan soal untuk kalian pahami. Jadi sekali lagi, benda kalau bergerak turun semakin ke bawah, energi potensialnya semakin berkurang karena ketinggiannya berkurang, tetapi sebaliknya energi kinetiknya bertambah karena kecepatannya bertambah besar. Dibalik, kalau benda bergerak ke atas, maka yang terjadi adalah ketinggiannya bertambah, berarti energi potensial bertambah. Makin ke atas makin pelan, kecepatannya berkurang, maka energi kinetiknya juga berkurang. Namun demikian, selama benda di atas permukaan bumi dalam keadaan bergerak, energinya tetap. Energi apa itu tadi? Energi mekanik. Oke, sampai di sini kita akan lanjutkan nanti dengan daya, pembahasan yang terakhir. Oke, anak-anak, pembahasan yang terakhir yaitu tentang daya. Daya kekuatan dilambangkan dengan huruf P because P is power. Ya, kalian punya kekuatan. Kekuatan kalian mengakibatkan kalian dapat mengangkat meja, mendorong kursi dan sebagainya. Dan itu syaratnya kalian harus punya energi yang sama dengan usaha. Semakin besar usaha yang kalian lakukan, itu menunjukkan kalian semakin kuat. Maka dari itu, sesungguhnya daya adalah, ya kita lihat dulu, kalau seorang A mengeluarkan energi lebih banyak daripada B, maka dikatakan A memiliki daya yang lebih besar daripada B. Ringkasnya, daya dirumuskan, daya adalah kemampuan mengeluarkan usaha atau energi tiap satuan waktu. Ya, sehingga dirumuskan daya sama dengan P sama dengan W per T. Terhalang mas. Nah itu P sama dengan W per T, di mana W adalah usaha dengan satuan joule, kemudian T satuan sekon, dan daya kalau begitu satuannya joule per sekon disebut juga watt. Demikian anak sekalian pembahasan tentang usaha, energi, dan daya. Untuk soal daya bisa diberikan sebagai berikut. Lampu menyala yang artinya dia menggunakan energi sebesar 24 kJ. Dan lampu menyala selama waktu 10 menit. Maka pertanyaannya, berapakah daya lampu itu? Nah, daya sama dengan W per T. Tetapi W itu satuannya joule padahal diketahui kilojoule. Maka dia harus kita ubah menjadi joule. Dan kilo artinya 1024 kilojoule menjadi 24.000 joule. Demikian juga waktu yang 10 menit harus diganti sekon. 10 menit sama dengan 600 sekon. Betul ya, kan 10. Jadi 2 0 kita coret. 24 dibagi 6 adalah 4, masih ada 01. Maka lampu dayanya adalah 4 watt. Demikian anak-anak sekalian, semoga materi usaha, energi, dan daya ini kalian bisa pahami. Bila pagi-pagi menjelaskannya kalian rasakan terlalu cepat, maka kalian bisa putar ulang video ini berulang-ulang terus sambil mengerjakan dan mencari contoh-contoh soal yang lain kalian berlatih. Insya Allah kalian pun akan pada akhirnya paham. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.